Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 154. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 154. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, Denny malam ini kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk melamar bekerja di perusahaan tempat Irwan saat ini bekerja. Malam ini Denny tampak begitu bergembira karena permasalahan hidup yang menimpanya sedikit banyak mulai ada jalan keluarnya. Masalah biaya sekolah adik-adiknya kali ini telah mendapatkan solusinya. Bahkan biaya sekolah adik-adiknya bisa dibayar selama setahun dan tunggakan biaya sekolah adik-adiknya yang ada selama ini pun bisa terselesaikan berkat bantuan dari Andi dan Irwan. Dan yang lebih membuatnya bahagia adalah Andi telah memberikan informasi kalau di tempat Irwan juga ada lowongan kerja, apalagi saat ini yang membawanya adalah Irwan yang menjadi manajer di bagian keuangan. Sementara itu Andi di rumahnya setelah kepergian Denny, Andi kemudian berbicara kepada Wawan. "Wan, tolong kamu atur semua untuk Denny. Bos kamu kalau ada apa-apa suruh saja dia menghubungi aku. Pokoknya aku percayakan Denny sama kamu ya Wan." Mendengar Andi berkata penuh harap seperti itu, kini Wawan kemudian berkata, "Tenangan, ini masalah kecil buatku, apalagi ini kamu yang meminta. Jangan khawatir, pasti semua akan berjalan sebagaimana mestinya." Dan mendengar apa yang dikatakan Wawan tersebut, kini hati Andi menjadi lebih tenang. "Ya sudah Wan, terima kasih kalau begitu. Jangan lupa kalau kamu kesulitan hubungi aku ya Wan," kata Andi. Kini Wawan dan Andi kemudian masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat karena malam ini telah menunjukkan pukul 11 malam. Detik demi detik terus bergerak dan malam semakin larut. Kini malam telah berlalu dan berganti dengan pagi. Hari ini sekitar jam 6:30 Denny telah sampai di rumah kos Andi. Pagi ini Denny menunggu sekitar 20 menit karena Wawan sedang bersiap-siap di kamarnya. Dan sebelum jam 7 pagi mereka telah berangkat ke tempat kerja Wawan. Pagi ini Denny begitu terkejut dengan penampilan Wawan yang sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya tadi malam. Pagi ini Wawan terlihat sangat berbeda. Penampilan Wawan terlihat seperti seorang eksekutif muda. Mobil yang dikendarai Wawan pun termasuk dalam kategori sebuah mobil mewah yang terlihat tidak begitu banyak di jalan raya. Dan sebelum jam 8 pagi kini Wawan dan Denny telah sampai di kantor tempat Wawan bekerja. Pagi ini Wawan segera mengajak Denny untuk masuk ke ruang bagian keuangan. Di tempat itu Denny diminta Wawan untuk duduk dan minum sambil melihat-lihat situasi pekerjaan di tempat tersebut. "Mas Denny, tolong kamu lihat-lihat saja sambil mengenali ruangan ini. Nanti jam 9 Mas Denny aku antar ke HRD biar langsung diinterview. Aku tinggal kerja dulu ya Mas," kata Wawan kepada Denny. "Oh iya Mas, silahkan." Saya manggil Pak apa Mas ini sama Mas Irwan?" kata Denny kepada Irwan. "Terserah Den. Kamu panggil nama juga tidak apa. Toh kita masih seumuran," kata Wawan. "Aku panggil Mas saja ya," kata Denny sambil tersenyum. "Iya gak apa-apa,
senyaman kamu saja Dan, kata Wawan. Dan setelah Wawan berlalu kini Denny masih terlihat duduk di kursi yang ada di ruang tunggu bagian keuangan perusahaan. Wah, mewah banget ya bagian ini. Dan ketika Denny melihat ke arah ruangan yang ditempati Wawan, ternyata di pintu masuk itu tertulis ruangan manajer keuangan. Ternyata itu ruangan Irwan. Sungguh tadi sangkanya Irwan yang masih seumuran dengan dirinya tersebut ternyata adalah seorang manajer keuangan di perusahaan ini. Kini Denny terlihat duduk sambil melihat-lihat situasi ruangan tersebut. Dan sekitar pukul 9 pagi Denny kemudian didatangi Irwan. Dan sebelumnya ternyata Irwan telah menghubungi manajer HRD di perusahaan tersebut yang bernama Pak Robert bahwa dirinya membawa seorang calon staf keuangan bernama Denny. Dan pagi ini Irwan meminta kepada Pak Robert supaya wawancara penerimaan karyawan segera dilakukan. Kini Irwan segera mengantarkan Denny ke bagian HRD. Saat itulah seorang staf HRD bernama Sally segera melakukan interview terhadap Denny. Dan pagi ini Denny dengan mudah dapat diterima bekerja di perusahaan ini. Terlihat wajah Denny menunjukkan raut wajah yang sedemikian bahagia ketika Sally menyebutkan hak dan fasilitas yang akan didapatkan Denny selama bekerja di perusahaan ini. Semua terasa begitu cepat bagi Denny. Dan Denny terlihat begitu bahagia ketika Denny kemudian sekitar jam 10 pagi datang ke ruang tempat kerja Irwan. Mas, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini. Saya gak tahu Mas bagaimana cara saya harus berterima kasih terhadap Mas Irwan dan Andi. Kalian telah menolong saya keluar dari kesulitan yang selama ini saya rasakan, kata Denny kepada Irwan. Menurutku sih begini-begini Dan, kamu kalau mau berterima kasih kepada kami, kamu cukup bekerja baik-baik, jujur, dan kamu jangan aneh-aneh dalam bekerja. Itu caramu untuk berterima kasih kepada saya dan Andi, kata Irwan. Wah, kalau itu sih gak usah disuruh juga, pasti saya akan lakukan Mas. Kan saya juga pingin bekerja lama di perusahaan ini. Saya juga berharap bisa jadi karyawan tetap di perusahaan ini, kata Denny kepada Wawan sambil terlihat tersenyum. Wah, kalau jadi karyawan tetap sih itu aku bisa atur Dan. Asal kamu kerja yang rajin dan berprestasi, pasti dalam setahun kamu sudah diangkat jadi pegawai tetap di perusahaan ini. Serius Mas? Kata Denny seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Seriuslah Dan, apa kamu melihat saya sedang bercanda Dan? Enggak Mas. Iya Mas, saya akan bekerja serius. Jarang-jarang nih cuma lulusan kayak saya bisa jadi staf keuangan di perusahaan sebesar ini. Apalagi masuknya kok terlalu mudah ya Mas. Saya bahkan tadi tidak dites apapun oleh HRD. Cuma ditanya data diri, pendidikan dan pengalaman kerja. Terlalu mudah Mas masuk kerjanya, kata Denny sambil terlihat tersenyum kepada Wawan. Hari ini ternyata Denny telah mulai bekerja di perusahaan ini. Wawan segera memerintahkan seorang staf di bagian keuangan untuk mengajari Denny bagaimana cara bekerja di bagian keuangan. Sementara itu di tempat lain di perusahaan yang berbeda, pagi ini Andi terlihat masih dengan kesibukannya di lantai 3. Rupanya pagi ini Anne mendapatkan jatah untuk membersihkan kaca-kaca di lantai 3 perusahaan ini. Pagi ini Andi terlihat bekerja dengan Imam. Mas Andi, mau tanya nih Mas, cewek Mas Andi kan seorang bos tuh Mas. Apa dia gak melarang Mas kalau Mas Andi bekerja di perusahaan seperti ini? Kok Mas Andi gak kerja di pacar Mas Andi saja Mas? Mendengar Imam bicara seperti ini, Andi kini terlihat tersenyum dan berkata,
Lah kan ini kerja halal mas. Ini juga pekerjaan telah saya lakukan sebelum kenal sama dia kok. Toh dia juga tidak terganggu dengan pekerjaan ini kok mas. Wah kalau saya kerja di tempat dia malah repot mas. Mana bisa dia nyuruh-nyuruh saya, kata Andi sambil tersenyum ke arah Imam, dan Imam pun terlihat tertawa saat mendengar Andi berbicara seperti itu. Rupanya pemandangan itu tidak membuat orang merasa terganggu, bahkan kehadiran para cleaning service ini sering ditunggu para staf perusahaan. Cleaning service di perusahaan ini terkenal sopan dan penurut sehingga para staf perusahaan sering memberikan uang tips kepada mereka jika mereka habis disuruh melakukan sebuah pekerjaan. Walaupun acap kali para cleaning service tersebut menolak pemberian itu. Pagi ini Andi dan Imam telah membersihkan kaca-kaca di ruangan yang ada di lantai 3 dan hampir separuh dari kaca-kaca yang ada di lantai-lantai 3 telah mereka bersihkan. Dan seperti biasanya jam 10 kurang beberapa menit mereka beristirahat dan kembali ke pos mereka di lantai 1, yaitu ruang bagian cleaning service. Pagi ini suasana agak berbeda dari biasanya karena hari ini Pak Dimas tidak masuk kerja. Dan setelah bertanya kepada beberapa rekan kerjanya, barulah Andi mendapatkan informasi kalau ternyata Pak Dimas hari ini tidak bekerja karena Pak Dimas sedang tidak enak badan. Wah sepi juga ya kalau gak ada Pak Dimas, kata Andi kepada teman-temannya. Nanti sore tengokin Pak Dimas yuk, kata Andi kepada rekan-rekannya. Rupanya dengan berbagai alasan hanya Imam yang bersedia untuk membesuk Pak Dimas di rumahnya. Hari ini Andi beraktivitas seperti biasanya hingga saat jam kerja berakhir Andi kemudian mendatangi rumah Pak Dimas. Kini Andi telah sampai di depan rumah Pak Dimas. Rumah Pak Dimas terlihat sederhana namun asri. Andi kemudian tampak mengucapkan salam beberapa kali di depan rumah Pak Dimas. Dan ternyata ini adalah kali pertama bagi Andi berkunjung ke rumah Pak Dimas. Namun ternyata hal itu berbeda dengan Imam. Ternyata Imam dan beberapa teman yang lain sering bermain ke rumah Pak Dimas. Dan tak berapa lama kemudian terlihat Pak Dimas membuka pintu rumah bercat kuning tersebut. Selamat sore Pak, kata Andi. Wah selamat sore Mas, ayo masuk Mas, kata Pak Dimas sambil mempersilahkan Andi dan Imam untuk masuk ke rumahnya karena saat ini posisi kedua tamunya itu masih berada di luar rumah. Dan setelah masuk ke rumah Pak Dimas, kini Pak Dimas kemudian berkata, wah jadi gak enak nih sama Mas Andi dan Mas Imam sampai harus datang ke rumah Bapak. Ada apa nih Mas kok kesini? Ada hal penting apa Mas sampai datang ke rumah Bapak? Tanya Pak Dimas kepada Andi dan Imam. Dan mendapati pertanyaan seperti itu, Andi kemudian berkata, begini Pak, Bapak sudah 2 hari gak masuk kerja. Terus ini saya dapat informasi kalau Bapak sedang sakit. Makanya saya ajak Mas Imam deh ke rumah Bapak. Pak Dimas kemudian tersenyum. Maaf Mas, itu cuma alasanku saja ke HRD, sebenarnya aku tidak sakit Mas, tampak Pak Dimas berbicara sambil tersipu malu. Terus kenapa ya Pak kalau boleh tahu? Kata Andi saat itu. Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari bibir Andi tanpa disengaja dan kemudian Andi menutup mulut dengan tangannya. Ups maaf Pak, gak usah dijawab Pak. Rupanya Pak Dimas mengetahui kalau Andi begitu segan kepadanya sehingga saat itu Pak Dimas berniat untuk berterus terang kepada Andi dan Imam. Ini Mas, saya 2 hari gak masuk kerja soalnya aku kan punya 3 anak yang besar ini sudah masuk kuliah, terus kok keadaan juga sedang gak menentu seperti ini. Anakku pingin cuti kuliah terus cari kerjaan Mas.
Saya sudah 2 hari ngantar Yudi anak saya itu ke beberapa perusahaan tapi kok belum ada yang diterima. Saya juga khawatir nih mas soalnya pengeluaran sedang banyak jadi mungkin mulai bulan depan walaupun belum mendapatkan kerja biar si Yudi cuti kuliah dulu soalnya ada banyak hal yang lebih penting lagi. Mendengar penjelasan dari Pak Dimas itu Andi kemudian berkata, Pak bagaimana kalau saya bantu Yudi kerja? Tapi kalau mau asal kerja saja. Pak Dimas kemudian berkata wah mau mas. Kerja apa saja gak apa-apa bahkan kalau dibutuhkan uang masuk saya juga gak masalah mas asal Yudi bisa kerja mas. Wah tenang Pak, kayaknya gak butuh uang masuk segala deh. Sebentar ya Pak, biar saya telepon teman saya dulu, kata Andi sambil menjauh dari tempat duduknya itu. Halo selamat siang Fandi, ini aku Andi Van, kata Andi kepada salah satu orang kepercayaannya. Oh iya tuan muda ada apa tuan muda? Kata Fandi dengan sedikit tergopoh-gopoh ketika mengetahui bahwa yang meneleponnya saat itu adalah orang yang sangat dihormatinya. Van tolong kamu atur ini ada anak kenalanku masih kuliah tapi pingin kerja. Dan tolong kamu atur supaya anak itu tetap bisa kuliah ya. Mungkin pulangnya kamu atur jangan terlalu sore dan Sabtu Minggu jangan sampai lembur. Bisa kamu aturkan Van. Dan untuk masalah posisi dan gaji kamu atur saja soalnya ini masih anak muda. Nanti aku kirim ke kamu Van nomor HP yang bersangkutan, kata Andi kepada Fandi yang merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan milik keluarga Andi. Baik tuan muda, itu masalah mudah dan saya tunggu nomor telepon yang bisa saya hubungi biar saya langsung menghubungi yang bersangkutan, kata Fandi. Baik Van tunggu nanti aku SMS ke kamu ya, kata Andi dan kemudian menutup handphonenya. Dan tak berapa lama kemudian Andi kembali ke tempat dia tadi duduk dengan Pak Dimas. Pak saya minta nomor HP anak bapak atau bapak biar nanti dihubungi biar besok bisa langsung datang ke perusahaan. Soalnya dia memang sedang membutuhkan seorang karyawan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 154. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.